Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All is Done. Oke, kali ini saya tidak membahas tentang servis HP, tapi saya di sini akan memberikan tips ataupun poin penting untuk teknisi pemula yang baru saja membuka usaha di bidang servis handphone. Nah, di sini ada beberapa tips ataupun poin penting ya yang sudah saya alamin dan sudah saya jalankan, ya alhamdulillah berhasil. Nah, itu langsung saja di poin pertama itu ada di tempat dan lokasi. Nah, untuk tempat dan lokasi ini sangat berpengaruh besar ya untuk kalian teknisi pemula yang baru saja memulai usaha di bidang servis handphone. Nah, kalau bisa ini saran dari saya ya, hanya sekedar saran. Usahakan tempat kalian itu jauh dari counter servis HP lain ya, yang sudah lama buka gitu. Kenapa? Kan timbul pertanyaan kenapa. Nah, gini logikanya. Dia kan counter servis HP sudah lama. Membuka usaha itu di tempat dia. Sudah pasti langganan ataupun pasien dia sudah banyak. Nah, malah kalian buka di sekitar dia. Itu sama saja namanya bunuh diri, bro. Ya, karena bunuh diri. Itu kalian akan terpuruk ya. Terpuruk namanya. Ya, walaupun sebelumnya rezeki itu sudah diatur sama Tuhan ya. Tapi apa salahnya untuk kita berusaha mencari tempat yang strategis yang lebih besar peluang untuk memajukan usaha yang baru saja kita buka. Contohnya, cari tempat yang lokasinya itu memang benar-benar di pinggir pasar ya, yang mudah dijangkau oleh orang, yang gampang dilihat oleh orang. Kalian buat spanduk besar-besar ataupun logo nama counter kalian buat servis handphone di situ ya. Karena dulu saya sempat punya pengalaman pada saat awal saya membuka usaha di bidang servis handphone. Kebetulan ukuran counter saya di situ ukurannya 3x3 ya, sebesar kios. Nah, di situ agak masuk ke dalam, memang di pinggir pasar tapi masuk ke dalam. Nah, di situ tidak menjadi pusat perhatian orang. Kenapa? Karena tidak kelihatan dari jalan. Ya, itu poin yang pertama, di tempat ataupun lokasi. Nah, untuk di poin yang kedua, di sini ada cara kerja dan melayani pelanggan. Nah, di sini kalian harus bersikap profesional. Kalian tunjukkan bahwasanya memang skill dan kemampuan kalian itu ada di bidang servis HP. Sebisa mungkin kalian buat pelanggan kalian yang baru datang itu yakin ya, yakin bahwasanya memang dia memilih tempat yang benar. Nah, buatlah pelanggan itu benar-benar yakin ya akan tempat yang dia pilih untuk memperbaiki HP-nya. Karena untuk HP ini sendiri itu sebagian orang sangat memilih ya tempat yang benar-benar baik. Sudah pasti mereka memilih tempat yang kebanyakan tempat yang ramai, banyak pasien. Nah, itu yang sering dipilih untuk pelanggan servis handphone. Nah, itu semua bisa dilihat dari cara kita ya. Dari cara kita pada saat membongkar HP pasien yang tadi datang ya. Apalagi dapat pelanggan yang agak sedikit nyinyir. Kalau sudah mendapatkan pasien yang sudah agak sedikit nyinyir, itu sudah pasti kerjaan kalian itu pasti dipantau sama dia. Tapi jangan panik, tetap santai, jangan gugup walaupun diliatin sama yang punya HP ya. Intinya jangan panik, tetap bersikap profesional. Anggap saja diri kalian itu sudah benar-benar paham di masalah servis HP. Kotak-katik saja HP-nya, dia juga nggak bakal tahu itu apa yang kita bongkar. Yang penting buka casing belakang, buka vektornya, angkat mesinnya, ya cek semua
komponen-komponennya. Kalau memang menurut kalian HP itu bisa dikerjakan, kalian kerjakan. Dan jika menurut kalian HP itu tidak mampu untuk kalian kerjakan, jangan dipaksa. Kenapa? Karena itu bisa menjadi bumerang untuk kalian. Kalau tidak mampu, berikan alasan kepada pasien. Tapi untuk alasan yang masuk akal buat mereka percaya dengan ucapan kalian. Contohnya, misalnya HP ini masuk kepada kalian posisi mati total alias padam. Sudah pasti yang punya HP menunggu untuk kepastian kerusakan HP-nya itu ada di mana ya, ada di bagian apa. Ya, contohnya kalian tinggal bilang, misalnya HP-nya bermasalah di IC power ya. Kalian tinggal bilang sama dia, wah HP ini permasalahannya ada di bagian IC power, itu yang membuat HP ini tidak menyala. Nah, kebetulan untuk kode IC power yang di HP ini itu stok di tempat saya lagi kosong. Kalau memang ibu mau bersabar menunggu, nanti biar saya pesankan, setelah sampai saya pasang. Tinggalkan nomor handphone, kalau selesai saya kabarin. Nah, kalau memang pasiennya itu bersabar menunggu, kerjakan. Kalau kalian tidak mampu, oper kepada teman kalian yang benar-benar sudah paham di bidangnya. Tapi kalau kalian memang tidak mampu, jangan kalian otak-atik itu mesinnya ya, karena kasihan yang punya HP ya. Nah, itu untuk seputaran apa ya dibilang cara kita untuk melayani dan meyakinkan pelanggan masuk ke counter kita. Walaupun sebelumnya kita tidak mengerti, kita oper lagi itu handphone servisan, tapi sebisa mungkin usahakan dari cara kita berbicara, dari cara kita melayanin untuk customer ataupun pelanggan kita itu buat dia sebisa mungkin untuk benar-benar yakin bahwasanya dia meninggalkan HP-nya itu ke tempat yang benar ya. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang kita ya masuk ke poin yang ketiga. Di sini juga ada yaitu jaga hubungan dengan teknisi sekitar ya. Nah, di sini kalian harus menjaga hubungan kepada teman satu profesi kalian, jangan saling menjelek-jelekan. Karena kalau kita sudah menjelek-jelekan counter lain di hadapan pelanggan kita, sudah pasti pelanggan kita berpikir bahwasannya kita yang tidak profesional dalam berusaha. Biarkan saja pelanggan yang menilai, dia juga tahu ya. Biarkan saja pelanggan kita yang menilai. Karena dia juga tahu mana yang baik dan mana yang benar. Nah, jangan sampai terjadi dengan apa yang saya alamin ya. Dulu saya sempat pernah beberapa bulan memberikan servis gratis kepada langganan saya ya. Itu servis HP. Itu saya juga memberikan gratisnya, lihat-lihat juga ya, tidak semua. Mana yang saya lihat agak kurang mampu ya, saya berikan gratis itu pada saat COVID. Nah, di situ kan anak sekolah butuh butuh handphone untuk sekolah. Nah, kebetulan COVID sudah pasti uang tidak ada ya, karena kerjaan pun ditunda semua, delay semua. Jadi saya berikan untuk sekitar ganti konektor cas, flexible on off, flexible follow me, restart ataupun hang logo itu saya kasih gratis dengan catatan harus berpantun ya gitu ya. Bayarannya dengan pantun, servis HP bayar dengan pantun gitu. Nah, ada beberapa orang yang saya pilih ya, yang menurut saya benar-benar berhak mendapatkan itu. Dia perbaikin HP karena untuk sekolah, namun biaya tidak ada untuk perbaikinya. Saya berikan gratis dengan catatan bayar dengan pantun ataupun bayar dengan puisi gitu. Nah, setelah seiring itu berjalan sekitar 1 minggu, counter di sekitar saya pada komplain. Dia komplain katanya saya menjatuhkan harga servisan ya. Kan sudah nggak logika. Kalau memang saya menjatuhkan harga servisan,
itu kan kesannya seperti ini, misalnya harga servisan di bagian konektor cas kita ganti misalnya harga 50.000, tapi saya berikan harga di 20.000. Nah, itu sudah pasti namanya menjatuhkan harga servisan. Nah, kalau saya kan beda, niat saya ingin membantu. Sama sekali di sini saya tidak meminta untuk biaya reparasi, tapi di sini saya meminta bayarannya dengan puisi atau pantun. Sama sekali saya tidak meminta biaya apapun. Kan sudah jelas kalau memang di situ saya tidak menjatuhkan harga servisan karena memang saya tidak meminta uang sepeser pun, dan saya ucapkan juga kepada yang punya. Nah, ini biasanya kalau untuk mengganti di bagian konektor cas ini biayanya 50.000. Nah, untuk biaya 50.000 ini bisa digantikan dengan sebuah pantun uh, yang kalian memberikan kepada saya gitu. Nah, situ uh, satu orang yang saya berikan, satu orang yang saya gratiskan, yang saya bilang bayar dengan pantun, dia ngomong ke saudara, ke tetangga, teman, ke mana semua dia ngomong. Alhasil 1 minggu itu untuk pasien saya meledak. Banyak yang datang hanya karena saya buat tema servis HP bayar dengan pantun. Tapi tidak semua untuk penyakit servis HP ya. Tidak semua untuk kerusakan. Itu berlaku untuk ganti fleksibel on off, fleksibel cas ya. Untuk yang bagian mati total gitu ya itu lain cerita ya. Nah, intinya di sini saya tidak pernah menjatuhkan harga servisan. Saya di sini ingin membantu ya di situ posisinya karena lagi Covid, lagi zaman susah-susahnya ya. Sementara anak sekolah butuh HP untuk sekolah. Saya sama sekali tidak meminta biaya, sama sekali saya tidak mengurangin biaya. Nah, itu untuk yang keberapa tadi ya? Yang untuk menjaga hubungan dengan teknisi lain ya. Usahakanlah untuk hubungan ke teknisi lain jangan sampai selisih paham. Apalagi satu profesi itu wajib saling membantu ya. Nah, kita akan ke poin yang berikutnya. Ya, untuk poin berikutnya di sini ada harga dan kualitas. Untuk harga dan kualitas ini maksudnya sesuai dengan yang kita ucapkan. Contohnya, pelanggan masuk mau mengganti baterai handphone. Nah, untuk di baterai handphone ini kan ada beberapa macam pilihan, yang bagus, yang sedang, dan yang lumayan bagus lah dibilang KW Super ya. Kita kasih harga contohnya yang biasa harganya 70.000. Nah, yang bagusnya kita kasih harga 130, itu contohnya. Lalu pelanggan tadi minta untuk kualitas yang bagus di harga 130. Nah, seandainya pun kita ganti itu baterai dengan kualitas yang biasa, itu pelanggan nggak akan tahu. Dia akan tahu setelah HP itu dia pakai selama 2 minggu. Kualitasnya akan buruk, akan jelek. Sementara kita hanya memberikan garansi di baterai sekitar 1 minggu. Itu misalnya. Nah, di sini dia juga di sini sudah pasti dia jerah ya. Jerah kenapa? Karena dia memberikan uang 130 untuk mengganti baterai yang harga kualitasnya itu yang lumayan bagus, tapi kita ganti dengan baterai yang biasa. Nah, di sini akan memberikan efek jerah kepada pelanggan. Nah, itu yang membuat dia tidak akan mau kembali lagi sama kita. Ya. Gimana mau kembali? Dia mau kembali sementara kita kasih garansi 1 minggu. Nah, HP itu kumat ataupun ngulah baterainya sekitar 1 bulan ataupun 3 minggu. Itu tidak akan berlaku lagi untuk garansinya. Nah, itu untuk harga dan kualitas. Jadi untuk saran saya, untuk harga dan kualitas itu sesuaikan dengan yang Anda minta kepada pasien kalian. Ya, usahakan kita harus profesional, jangan terlalu mengharapkan keuntungan, tapi pikirkan juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelanggan kita ya.
dia sudah berani datang ke counter kita, berarti dia sudah yakin. Jadi kalau orang sudah yakin kepada kita, jangan sia-siakan. Karena kalau pelanggan kita sudah yakin dengan kerjaan kita, otomatis bukan hanya dia saja yang datang. Pasti dia akan tunjukkan kepada teman-temannya, kepada saudara, kepada adik, kakak, bahkan keluarganya sendiri untuk mengarah ke counter kita, karena dia yakin dan dia tahu counter kita itu jujur dan profesional. Nah, di sini untuk harga dan kualitas ya. Sebenarnya masih banyak lagi poin-poin penting untuk teknisi pemula ya, yang baru saja membuka usahanya ataupun yang baru memulai. Tapi di sini saya lihat durasinya terlalu panjang. Jadi untuk tema-tema berikutnya ataupun poin-poin penting berikutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Intinya apa yang saya ucapkan di video ini itu sangat penting pada saat kita untuk membuka ataupun awal-awal membuka servis handphone. Tetap berhati-hati ya dalam memberikan janji kepada pasien. Misalnya kita janjikan tadi sekitar 2 hari, tapi setelah 2 hari dia datang HP-nya belum siap. Nah, itu sangat dihindarin ya. Kalau bisa janji 2 hari tepatin. Kalau bisa berikan, kalau nggak bisa kasih kepastian. Kalau tidak bisa pulangkan, kalau bisa kerjakan. Ya, itu saran dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang ada salah kata ataupun salah ucapan, bisa di komentar ya, di kolom komentar. Karena di sini saya juga masih belajar, masih terus belajar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membuat video juga dengan yang sama, poin-poin penting juga. Ya, akhir kata dari teknisi, all is done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.